Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Nah, di video kali ini saya akan menjawab banyak pertanyaan dari Sobat Maya tentang berapa banyak sih saya cuan dari saham IPO di tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021, tahun 2022, saya tuh rutin ya Sobat Maya membuat video ataupun konten tentang berapa sih cuan dari saham IPO. Biasanya saya bikin per kuartal tuh ya. Tapi sekarang makin sibuk, kayaknya nggak sempet waktunya, jadi saya menyempatkan diri di hari ini bikin videonya, tapi langsung dirangkum dari tahun 2023 dan tahun 2024. Sebelumnya disclaimer dulu, berapa yang saya dapatkan itu mungkin saja berbeda antara satu orang dengan satu orang yang lain. Tapi yang saya sharingkan di sini adalah dari pengalaman saya pribadi, dari apa yang saya pesan dan juga saya take profit ya Sobat Maya. Tentu saja dalam perjalanan saya dalam meraup cuan dari saham-saham IPO itu perjalanannya nggak mulus ya Sobat Maya. Lalu saya seringkali nggak take profit di harga yang paling baik. Dan kalau misalnya Sobat Maya sering ikutin saya, setiap kali misalnya saya share, saya udah take profit nih di sini. Banyak tuh komen dari Sobat Maya, ya kenapa di take profit kok? Itu kan masih bisa naik lagi. Dan masih banyak komen-komen seperti itu. Nanti Sobat Maya yang baru bergabung, kalau misalnya udah sering ikutin channel ini, pastinya akan mendapati komen seperti itu juga. Ya nggak bisa dipungkiri ya, kalau saya tuh sistemnya ya kalau misalnya arah terus dia kebongkar, ya udah saya lepas aja. Karena saya tuh lebih cari aman. Dan dengan sistem saya, sebenarnya berapa banyak sih cuan yang bisa saya dapatkan? Nah, Sobat Maya akan mendapatkan jawabannya di video ini. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar lagi ya Sobat Maya, langsung aja kita ke inti videonya, yaitu berapa besar sih cuan saya dari saham IPO untuk tahun 2023 dan juga tahun 2024. Jadi kita mulai di tahun 2023 dulu ya Sobat Maya. Nah, sebelumnya sebagai informasi buat Sobat Maya, kalau misalnya saya ikutan saham IPO, itu saya selalu pakai panin ya Sobat Maya. Nah, ini adalah tampilan dari panin dan dia juga enak ya. Untuk profit and loss-nya itu bisa disortir Sobat Maya. Oke, jadi ini adalah periode dari 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023. Untuk periode ini, total cuan saya adalah sebesar 81,3 juta Sobat Maya. Lumayan banget ya cuannya ya. Dalam 6 bulan bisa cuan 81 juta. Coba kita lihat saham-saham apa aja sih yang kasih cuan di periode Januari hingga Juni 2023. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya ini list-list sahamnya ya Sobat Maya. Mulai dari BIR, CBPE, Elite, Sunni, Wine. Terus ada juga nih yang kasih saya rugi paling gede, PMBL di sini. Sampai sekarang belum saya realisasikan kerugiannya. Lalu ada IRRX, CHIP, Halo. Nah, beberapa Sobat Maya yang seringkali misalnya saya skip ya sesuatu ya. Banyak yang ngomong bahwa saya tuh skip chip. Saya nggak mengerti sih kenapa Sobat Maya bisa mengatakan seperti itu ya, beberapa Sobat Maya nih ya. Soalnya saya tuh ikut chip dan saya juga share. Entah kenapa dikatakan bahwa saya nggak ikut chip. Tapi ya udahlah ya. Kalau misalnya saya ladenin di kolom komentar itu capek juga, nggak ada gunanya juga, udah lewat lama. Oke, kita lanjut. Lalu ada PGEO. PGEO itu saya jual di BEP. Bagi Sobat Maya yang ikutin saya udah dari lama, pastinya tahu ya tentang cerita ini. Salah satu IPO legend juga ya ini ya, dimana penjatahan atasnya itu dapatnya gede banget. Lalu di sini juga ada sahamnya Pak Pepe, cuan ya, yang beneran kasih kita cuan. Lalu ada Sage, Sagew yang Sobat Maya udah ikutan IPO dari waktu itu, pasti merasakan banget ya berapa besar cuan dari saham-saham ini. Lalu ada Awan, MBMA, Jati, dan totalnya 81,3 juta. Jadi bagi Sobat Maya yang baru ikutan IPO, sebenarnya zaman dulu, dari tahun 2021 ya, pada saat IPO itu baru mulai ada Sobat Maya. Itu enak banget, karena saham IPO-nya juga banyak, terus penjatahannya masih lumayan ya dibandingkan dengan sekarang. Jadi ya meraup cuannya itu lumayan enak lah zaman dulu. Cuma sayangnya zaman dulu saya belum punya keberanian juga, jadi saya rata-rata ikutnya itu di 99 juta. Cuma ya makin kesini saya juga makin tingkatkan modalnya ya. Jadi enggak 99 juta lagi. Oke, kita beralih ke periode selanjutnya ya, yaitu dari bulan Juli 2023 hingga Desember 2023. Nah, jadi dalam periode ini
saya itu cuan sebesar 45 juta Sobat Maya. Nah, coba kita lihat ya, dari saham-saham apa aja sih saya bisa cuan sebesar 45 juta ini. Jadi di sini ada Aman. Nah, Aman itu bagi Sobat Maya yang dulu udah ikutan, itu penjatahannya gede banget ya untuk penjatahan bawahnya. Dan dia tuh di hari pertama naiknya tipis, hari kedua tipis, tapi bisa sampai multi bagger Sobat Maya. Jadi ya untuk Aman ini jadi pelajaran juga ya bagi saya pribadi. Lalu di sini juga ada Maha, lumayan nih waktu itu cuannya dari Maha ya. Walaupun saya sampai saat ini belum merealisasikan ya Sobat Maya. Jadi di portofolio saya saat ini hanya ada dua saham IPO. Yang pertama Maha, yang kedua BMBL tadi. Jadi untuk Maha ini juga belum saya realisasikan. Lalu di sini ada RMKO, Volk, CBR, Eral, Gria, PPRI, Mutu, MSIE. Nah, MSIE ini adalah salah satu saham IPO juga yang kasih saya kerugian ya. Waktu itu saya titip gerobak kalau nggak salah ya. Jadinya tinggal rodanya doang Sobat Maya. Jadi ruginya dari MSIE ini lumayan. Lalu selanjutnya ada brand. Nah, jadi brand inilah ya yang memberikan cuan paling gede di periode Juli sampai Desember 2023 ini. Mana penjatahannya waktu itu lumayan besar lagi Sobat Maya. Setelah itu ada STRK, STRK juga enak ya. Koka, Lopi, Udang, dan juga IKPM. Nah, di periode tahun 2023, cuannya sampai seratusan juta. Lumayan banget ya Sobat Maya. Di tahun 2023 itu IPO-nya masih banyak dan penjatahannya itu masih lumayan besar Sobat Maya. Jadi, apa yang kita taruh di IPO itu menghasilkannya lumayan banget. Oke, selanjutnya kita beralih ke periode Januari 2024 sampai Juni 2024 ya. Nah, di periode ini saya cuannya itu nggak banyak Sobat Maya, cuma 15,4 juta Sobat Maya. Nah, di periode ini itu penjatahan makin kecil ya Sobat Maya di tahun 2024 karena ya retail juga makin banyak, orang-orang yang ikutan IPO itu juga makin banyak. Jadi penjatahannya makin sedikit. Karena penjatahannya makin sedikit, maka cuannya juga jadi lebih tipis. Nah, berikut ini adalah saham-saham yang kasih saya cuan di periode Januari sampai Juni 2024 ya. Ada Asli, jadi walaupun Asli ini hari pertamanya turun, itu dia kasih kita cuan Sobat Maya karena dia sempat naik dulu baru kemudian turun. Lalu ada Cegas, Nice, MSJA, Akro, SMGA, TOSK, Live, lalu ada Meja, MCAP, Hygiene, Baik, Visi, Area, Atla. Nah, Atla ini yang kasih lumayan gede ya cuannya di periode Januari sampai Juni 2024. Jadi di periode semester 1 2024 ini ya masih dikasih cuan ya, walaupun nggak begitu banyak. Lalu terakhir ya di periode Juli 2024 sampai Desember 2024. Nah, ini adalah periode dengan saham IPO paling dikit ya Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat di sini dari SPRE sampai terakhir itu ADI. Jadi nggak banyak saham IPO yang di sini Sobat Maya. Tapi saya bisa menghasilkan cuan sebesar 55,6 juta. Nah, kira-kira kenapa nih? Dari periode Juli sampai Desember 2024 itu saham IPO-nya lebih dikit, tapi cuan saya bisa lebih tebal dibandingkan dengan periode Januari sampai Juni 2024 Sobat Maya. Jawabannya karena di semester 2 tahun 2024 itu saya udah meningkatkan modal saya ya Sobat Maya. Jadi sebelumnya di mana saya cari aman itu saya selalu ikutan 99 juta. Nah, di semester 2 tahun 2024 saya naikkan ya modal saya ya. Jadi Sobat Maya yang udah ikutan tab community, join membership untuk Sobat Maya pengembangan dan utama, pastinya selalu tahu ya, saya tuh biasanya order berapa banyak untuk saham IPO. Nah, kenapa sih saya akhirnya order di atas 99 juta? Karena jawabannya kita tuh harus adaptasi ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita udah tahu nih cuannya makin tipis, ada hal yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya yang saya lakukan adalah memperbesar modal. Nah, jadi setelah di total dari tahun 2023 sampai tahun 2024, total cuan saya dari saham IPO doang itu adalah sebesar 197 juta. Jadi kalau ada dari Sobat Maya yang mungkin berpikiran, aduh ikutan saham IPO capek, penjatahannya kecil. Ya, ya mungkin memang seperti itu ya, tapi at least bagi saya pribadi, dalam 2 tahun bisa mendapatkan 190 juta, 197 juta malah ya, itu bagi saya bukan sesuatu hal yang kecil ya. Ini puji Tuhan banget, at least menambah equity ya dalam hidup saya, dalam dunia keuangan saya. Makin ke sini saham-saham yang IPO itu juga menurut saya pribadi ya Sobat Maya, kualitasnya makin bagus. Jadi resiko kita tuh bisa lebih diperkecil dan semoga aja ke depannya regulasi itu mengatur di mana investor yang memang dikasih keuntungan ya Sobat Maya, keunggulan
Jadi kita juga masih bisa tetap cuan ya dari saham-saham IPO. Hingga saat ini saya tuh masih nyaman banget Sobat Maya meraih cuan dari saham IPO. Kenapa? Karena seperti video-video saya yang lain, di mana orang-orang lain itu sebelumnya belum ada yang ngomong, tapi saya itu udah ngomong Sobat Maya, bahwa ikutan saham IPO itu peluang cuannya lumayan besar, di atas 90% Sobat Maya. Makanya bukan saya yang jago sebenarnya setiap kali mereview saham IPO, tapi memang mekanisme saham IPO seperti itu. Jadi semoga aja di tahun 2025 masih akan tetap memberikan kita cuan ya dari saham-saham IPO ini. Dan bagi Sobat Maya yang baru mulai saham IPO, jangan terlalu FOMO juga, pelajarin pelan-pelan. Atau bisa lihat misalnya historical dari video-video saya, cuannya berapa, ikutnya berapa, lalu pelan-pelan mulai mencari cuan juga ya dari saham IPO. Memang kadang kelihatannya itu kecil ya cuannya ya, tapi kecil-kecil dikit-dikit lama-lama jadi banyak juga Sobat Maya. Karena seperti yang saya bilang tadi, persentase cuan dari saham IPO itu lumayan besar. Dibandingkan misalnya kita trading, trading itu butuh skill Sobat Maya. Kadang kita cuan, kadang kita loss, ya ujung-ujungnya antara cuan atau loss ya, kayak gitu ya. Dan nggak semua orang bisa jago trading, di mana dia bisa konsisten menghasilkan cuan. Dalam investing pun seperti itu ya Sobat Maya. Cuma ya dari IPO Hunter, itu bagi saya pribadi, itu banyak mengubah pola pikir saya dan juga bisa kasih saya cuan. Saya sendiri yakin ya, kebanyakan dari Sobat Maya yang merupakan subscriber dari channel ini pastinya adalah seorang IPO Hunter ya Sobat Maya. Karena memang channel ini kebanyakan ataupun mostly memang membahas tentang saham IPO. Sobat Maya sendiri gimana nih perjalanannya Sobat Maya dalam meraih cuan di saham IPO? Coba share Sobat Maya. Sobat Maya tuh cuan paling besar dari saham IPO apa? Terus mulai meraih cuan dari saham IPO itu sejak kapan sih? Sobat Maya bisa share di kolom komentar ya. Biar teman-teman dari Sobat Maya juga bisa lihat nih. Oh, mulai bisa menghasilkan cuan dari saham IPO itu dari kapan? Dan saham IPO apa nih yang paling menghasilkan? Di periode kali ini, itu juga saham IPO-nya bagus-bagus Sobat Maya ya. Semoga aja semuanya bisa kasih kita cuan. Dan bagi saya pribadi, di periode kali ini, yang paling memungkinkan kasih kita cuan, itu adalah Ratu. Cuma sayangnya, Ratu ini penjatahannya pasti kecil banget Sobat Maya. Jadi pinter-pinter aja ya, manage alokasi dananya. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini. Semoga aja video ini dapat menjawab semua pertanyaan Sobat Maya selama ini yang bertanya-tanya ya. Total saya cuan dari saham IPO itu berapa banyak sih? Di sini saya langsung kasih 2 tahun ya Sobat Maya, jadi langsung saya rapel nih. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi insight baru. Syukur-syukur bisa memotivasi Sobat Maya juga ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.